Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini. Jadi ya, pada kali ini kita akan melakukan deep talk lagi. Jadi ini adalah episode kedua ya. Jadi oke, kembali ke yang namanya deep talk. Jadi ini ada sebuah topik ya yang pengen saya bahas. Dan jujur aja ini adalah sebuah topik yang sebenarnya pengen saya bahas cukup lama. Cuman saya jujur aja eh sering lupa gitu loh, saya sering lupa untuk ngebikin ini. Dan ini mumpung saya ada waktu luang, dan ngomong-ngomong ini saya baru saja donor donor darah saya. Jadi kalau misalkan saya mungkin kedengeran lemes atau mungkin kedengeran lesu tuh ya wajar, dikarenakan saya habis donor darah. Jadi ya oke. Jadi oke, untuk yang topik kita kali ini ya, saya pengen ngebahas tentang hobi. Tentang hobi ya, soalnya sudah rahasia umum ya kalau misalkan semua orang tuh punya yang namanya sebuah hobi, atau mungkin terkadang lebih dari sebuah hobi. Bisa aja hobinya dua atau tiga atau bahkan lebih dari lima, lebih dari satu digit. Dan jujur aja hobi itu adalah hal yang sehat gitu loh, dikarenakan semua orang itu memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga memiliki ketertarikan ke dalam suatu bidangnya masing-masing. Jadi semua orang tuh beda, nggak ada yang benar-benar sama. Jadi adanya hobi itu adalah bisa dibilang kayak menyalurkan inner keinginan dalam kita gitu loh. Dan sayangnya ya, ada banyak banyak banget orang-orang, dan jujur aja ini salah satunya sebenarnya saya juga ya. Saya dan juga beberapa orang yang saya temui ya. Saya banyak menjumpai orang-orang yang hobinya tuh terpendam. Bisa dibilang tuh kayak bakat. Ya kasarannya tuh kayak bakat terpendam mereka tuh kayak terkubur gitu loh. Bakat tersembunyi. Kalau misalkan jujur saya jujur aja itu sebenarnya entah ini bisa dibilang bakat atau tidak, tapi lebih tepatnya ya kalau dibilang bakat mungkin terlalu berlebihan ya. Saya nyebutnya hobi aja. Jadi gini, saya dari dulu tuh punya hobi ngebikin musik. Jujur aja, saya suka sekali ngebikin musik, dan saya tuh adalah player bass bagi yang belum tahu ya. Saya tuh jujur aja sudah mulai ketertarikan dengan musik itu sebenarnya sudah cukup lama. Saya dulu zaman-zaman SMA dan juga zaman-zaman kuliah tuh sempat manggung beberapa kali. Sempat beberapa kali dulu ketika pentas seni sekolah dan pentas seni kuliah tuh saya juga pernah dulu. Jadi ketika dulu pentas seni SMA tuh saya kalau nggak salah saya kelas satu sama kelas 2 tuh saya ikut pentas seni, dan saya menjadi seorang basis ya kan. Dan zaman-zaman kuliah saya juga main gitu loh. Dan saya juga sempat main di luar kuliah. Saya sempat manggung, tapi ya manggungnya tuh ya di tempat yang kecil-kecil kayak di kafe, atau mungkin di kayak ya acara open open untuk umum gitu loh. Saya pernah beberapa kali. Jadi ya saya punya bakat terpendam. Ya sebenarnya bukan bakat lagi-lagi, mohon maaf, saya sering salah menyebutkan. Lebih tepatnya hobi yang terpendam. Jadi saya punya hobi ya main musik. Dan aliran musik favorit saya ya, yang lebih tepatnya bisa dibilang yang membuat saya merasa sangat menjiwai ketika saya bermain musik adalah metal, atau lebih tepatnya nu metal dan death metal kalau saya boleh jujur. Jadi saya itu dulu selama main bass, saya tuh selalu ngiringi lagu yang bisa dibilang kasarannya pop lah, pop atau rock. Kalau rock masih mending lah, saya jujur aja masih suka lagu rock ya kan. Cuma kalau pop tuh jujur saya nggak ya bisa dibilang 50-50 lah. Saya ada sebagian yang saya suka, ada sebagian juga yang nggak saya suka gitu loh, karena biasanya lagu pop itu terlalu generik. Jadi saya nggak begitu suka gitu loh. Jadi saya lebih sukanya tuh rock atau metal. Seperti contoh, saya dulu ya dulu salah satu lagu rock yang ketika pernah saya mainkan di bass ya, itu dulu kayak seperti contoh ya, dulu seingat saya dulu pernah mainin yang bassnya band-band seperti Halloween, Steelheart, dan juga ya Guns N' Roses. Saya juga pernah nyoba, pernah
bisa dibilang menjadi best untuk lagu-lagu tersebut gitu loh. Jadi ketika dulu saya dan teman-teman saya manggung dan pernah membawakan lagu rock, saya ikut ngebass. Dan kalau saya boleh jujur ya, saya dulu ketika pertama kali main bass itu saya cukup kaget ya. Jadi, karena gini, saya dulu jujur aja baru pertama kali megang bass itu di usia 15 tahun atau 16 tahunan. Jadi saya ketika kecil tuh saya nggak pernah main alat musik sama sekali. Jujur, saya nggak pernah main. Dulu ada gitar, tapi itu pun saya nggak benar-benar mendalami gitu loh. Gitar akustik. Jadi dulu ketika saya main bass tuh saya kaget. Dia senarnya cuma 4. Dia senarnya cuma 4 dan tebel-tebel. Tapi lama kelamaan ketika saya coba juga enak gitu loh. Dia memang dari segi suara kan dia ya namanya bass ya kan. Dia suaranya tuh nggak melengking, beda kayak gitar ya kan. Gitar listrik kan suaranya lebih melengking, lebih keras gitu loh. Cuma bass itu lebih fokusnya tuh kayak mengiringi lagu, ngegroove kasarannya lah. Kasarannya ya ngegroove. Saya jujur aja cukup suka dengan bass itu sendiri gitu loh. Karena dia konsepnya begini. Bass itu mungkin kalau didengar bagi orang awam ya, mungkin ketika mendengarkan sebuah musik tertentu, mungkin bassnya itu nggak kedengaran. Cuma ketika bass tersebut hilang, lagu tersebut rasanya beda. Itu coba kalian rasakan sendiri. Bagi kalian yang mungkin belum merasakan ya. Jadi gini, coba kalian cari lagu favorit kalian dan cari yang versi non bass. Kalau kalian dengerin kan rasanya beda banget, beda jauh gitu loh. Jadi kalau nggak pakai bass tuh rasanya kayak kurang gitu loh. Itulah penyebab kenapa saya suka sekali dengan bass gitu loh. Karena kan bass itu adalah komplementer yang wajib. Soalnya tanpa bass itu suaranya kurang, kurang banget gitu loh. Dan juga kalau saya boleh jujur ya, saya dulu ngira bass itu lebih gampang dari gitar. Saya dulu ngiranya seperti itu. Ternyata lebih susah. Ya untuk lagu tertentu ya, untuk lagu tertentu lebih susah. Tapi juga ada sebagian tipe lagu tertentu yang bass itu lebih santai. Jadi ya tergantung, lagi-lagi tergantung musiknya gitu loh. Jadi oke, jujur aja ya. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya sempat nggak megang dunia musik selama bertahun-tahun. Dikarenakan lagi-lagi saya sibuk kerja dan ya kalian tahu sendirilah kehidupan orang dewasa gitu loh. Kehidupan orang dewasa tuh ya isinya kerja dan juga memikul beban-beban orang dewasa gitu loh. Ya itu adalah hal yang ya bisa dibilang alami gitu loh, hal yang natural gitu loh. Dikarenakan suatu hari kita semua pasti akan mengalaminya gitu loh. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang masih SMA atau mungkin masih kuliah, ya bisa dibilang kerja dan juga merasakan beban kehidupan orang dewasa itu adalah hal yang tidak bisa kita kita hindari gitu loh. Karena itu pasti suatu hari nanti akan kita rasakan cepat atau lambat. Kalau saya jujur saya merasakan beratnya kehidupan tuh ya alhamdulillah saya lebih cepat. Kenapa saya alhamdulillah? Dikarenakan saya bisa lebih banyak persiapan gitu loh. Jadi saya nggak kaget. Beda kayak ya ini sebagai contoh beda kayak beberapa teman saya yang mereka tuh hidupnya yo selama sekolah, selama kuliah tuh lancar-lancar aja. Jadi mereka kalau kuliah tuh ya dibayarin orang tua, kalau misalkan sanggup ya dibayarin orang tua. Jadi ketika mereka terjun di dunia kerja, terjun di dunia dewasa, di dunia yang kejam, mereka banyak yang kaget, banyak yang kena mental. Kalau saya alhamdulillah sudah terbiasa ya, dikarenakan saya jujur aja sudah mulai kerja itu sebenarnya semenjak SMA. Jadi ketika saya zaman-zaman SMA tuh saya sudah kerja part time. Saya dulu tuh kerjanya pertama kali ya, saya kerjanya tuh saya jadi kuli panggul. Saya jadi kuli panggul di dekat daerah rumah saya. Dan saya juga sempat nyetir. Saya sempat nyetir. Walaupun saya jujur aja nggak punya SIM A ya, saya nggak punya SIM mobil, cuman saya dulu udah bisa nyetir gitu loh. Jadi saya sering disuruh nyetir ngirim ke tempat-tempat yang bisa dibilang masih belum begitu jauh lah, perkiraan 20 km, 30 km gitu loh. Jadi bisa dibilang saya kalau ditugaskan untuk ngirim ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip nggak begitu jauh, masih aman. Masih aman gitu loh. Dan saya sempat ya jadi kuli panggul selama bisa dibilang 2 tahun, 2 tahunan, setahunan lebih lah, sekitar 1 tahun lebih atau hampir 2 tahunan. Jadi saya sempat jadi kuli panggul dikarenakan dulu ketika saya zaman SMA, kondisi ekonomi keluarga saya tuh sudah ya sudah parah gitu loh, sudah sangat memburuk. Jadi lagi-lagi saya perlu yang namanya bertindak. Jadi saya dulu ya kerja part time,
Saya dulu berangkat sekolah jam 7, ya masuk sekolah jam 7 pagi, pulang kan sore ya kan, jam 4. Jadi habis pulang sore itu saya langsung kerja sampai malam. Jadi sampai jam 8, ya sampai jam 9, jam 10 malam. Atau terkadang ya kalau cepet jam 8 atau isya sudah pulang gitu loh. Cuman ya kalau lagi banyak orderan ya terkadang sampai malam atau bahkan sampai tengah malam juga pernah. Tapi kalau misalkan ya pengirimannya nggak begitu banyak ya palingan isya tuh sudah pulang gitu loh. Dan itu saya kerja kayak gitu seminggu 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Ya saya menikmati dan ya alhamdulillah saya jujur aja pada waktu itu ya saya merasakan bisa punya uang sendiri itu adalah hal yang sangat beda banget gitu loh. Jadi gini, sensasi ketika kita megang duit hasil kerja keras kita sendiri dengan duit dikasih oleh orang tua tuh rasanya beda jauh. Kita jadi lebih bisa memanajemen, jadi kita lebih eman-eman gitu loh. Kita jadi nggak sembarangan menghamburkan uang karena kita sudah menyadari gitu loh. Cari duit itu susah. Jujur aja, kalau itu pengalaman saya ya, alhamdulillah. Jadi dulu ketika saya ngeband, saya dulu ketika zaman-zaman SMA tuh yang ngeband cuma di lingkup sekolah ya kan. Karena saya dulu juga sempat sebenarnya gini, saya tuh dulu nggak ikut eskul musik, cuman dikarenakan teman saya, teman karib saya tuh dia ikut eskul musik, saya ikut-ikutan. Walaupun saya nggak ikut grupnya ya, tapi saya ikut-ikutan. Dan akhirnya ketika pentas seni itu saya ditunjuk untuk jadi basisnya. Jadi sempat pentas seni dua kali, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3-nya kan fokus ujian ya kan, fokus sekolah dan ujian gitu loh. Dan zaman-zaman kuliah tuh saya masih manggung. Jadi ketika ada pentas seni itu saya manggung. Dan dulu ketika saya zaman-zaman kuliah ya, saya masih kerja part time juga. Jadi zaman-zaman kuliah tuh saya masih part time. Saya sempat kerja ya di sebuah warung makan. Saya juga sempat jaga stand makanan saya juga pernah. Saya sempat ya kalau untuk di restoran itu ya, itu saya sempat kurang lebih 2 tahun. Jadi 4 semester ya kan. 4 semester dan setelah saya keluar dari restoran tersebut, saya akhirnya sempat kerja jaga stand. Jaga standnya tuh juga part time ya kan. Jadi waktu itu kalau ketika saya di restoran saya kerja sekitar 6 jam, 6 jam 5 jaman. Dan kalau ketika di stand tuh saya sekitar juga 6 jam dikarenakan kan kontraknya part time gitu loh. Nah, penyebab kenapa saya di restoran tuh cuma 2 tahun dikarenakan kontraknya habis. Jadi itu masih pakai kontrak gitu loh. Kalau misalkan yang jaga stand tuh saya sempat kurang lebih 6 bulan sih, 6 bulan atau 8 bulan, 8 atau iya sekitar 6 atau 8 bulan. Dikarenakan lagi-lagi kontrak gitu loh. Dikarenakan kalau kerja part time gitu juga ada kontraknya. Dan jadi setelah itu, soalnya kan bisa dibilang kurang lebih ya, kita bulatkan aja saya selama 3 tahun selama kuliah, 6 semester tuh saya kerja ya kan, saya sambil nyambi kerja. Lah sisanya 2 semester tuh saya fokuskan untuk lulus gitu loh. Karena kan kalau saya boleh jujur ya, saya sempat ganti jurusan. Kalau saya boleh jujur, saya sempat ganti jurusan dikarenakan saya tuh dulu tuh gini, saya sempat nurut orang tua milih sebuah jurusan yang sebenarnya saya tuh paham kalau saya tuh nggak begitu menguasai gitu loh. Saya sempat nyoba 2 semester dan hasilnya bobrok, bobrok banget jujur aja. Akhirnya saya sempat ya saya sempat ya ngomong ke orang tua kalau misalkan minta minta gantilah, saya minta tolong ya saya mohon untuk ganti jurusan dikarenakan saya sudah bisa memprediksi kalau tak lanjutkan itu hasilnya bobrok, bener-bener bobrok. Saya jujur ya, saya matematika tuh otak saya nggak begitu main kalau saya boleh jujur loh. Jadi saya kalau misalkan dalam bidang matematika, bidang rumus matematika dan juga berbagai macam lainnya ya, otak saya nggak main. Kalau saya boleh jujur, dari dulu sampai sekarang. Kalau misalkan standar perkalian, tambah, pengurangan, pembagian tuh saya bisa, itu basic. Cuman kalau di atas itu, lebih dari itu jujur aja saya kesulitan. Otak saya benar-benar nggak main. Saya sempat selama 2 semester tuh fokus, benar-benar fokus belajar. Bayangin, saya udah kuliah, sambil nyambi kerja, sambil juga fokus belajar gitu loh. Saya nyambi kerja dan saya sampai beli berbagai macam buku tentang rumus matematika. Saya bahkan sempat
sering tanya teman saya yang pintar matematika dan otak saya nggak main. Itu sumpah, beneran. Otak saya nggak main sama sekali. Saya sampai bingung apa ada yang salah dengan otak saya gitu loh. Akhirnya ya saya sempat nyobalah 2 semester tapi ndelalah ya amburadul. Bener-bener amburadul. Akhirnya mau nggak mau ya saya mohon sama orang tua dan alhamdulillah dibolehin gitu loh. Dikarenakan saya juga dulu ketika zaman-zaman kuliah, saya jujur aja bayar sendiri. Jujur aja, sebagian besar tuh saya bayar sendiri. Dan dikarenakan ya alhamdulillah dulu kan juga kampusnya negeri, jadi secara harga itu SPP-nya nggak begitu mahal lah gitu loh. Jadi SPP-nya tuh masih ya bisa dibilang masih oke lah, masih terjangkau gitu loh. Jadi saya waktu itu dengan gaji part time itu masih bisa untuk yang namanya bayar. Walaupun kalau saya boleh jujur ya, saya dulu masih sering sesekali dibantu keluarga sih. Jadi ketika saya mungkin habis bayar kuliah, dileleh ya gaji saya habis atau habis buat project kuliah, ya saya jujur aja masih sesekali dikasih. Walaupun ya mungkin nggak seberapa gitu loh. Mungkin nggak seberapa, tapi saya masih sangat menghargai gitu. Berarti menandakan orang tua saya kan masih peduli walaupun memang mungkin mereka secara ekonomi ya nggak bisa banyak membantu ya, tapi setidaknya kan mereka masih berusaha gitu loh. Jadi saya masih bersyukur gitu loh. Karena dulu saya sempat di titik dimana ketika saya kuliah tuh saya bener-bener kehabisan duit, habis bayar uang kuliah. Saya juga ada project tugas kuliah dan itu ngabisin duit banyak. Dan gaji part time saya habis. Dan waktu itu ya kurang lebih selama seminggu itu ya, saya seminggu itu sempat dikasih sangu orang tua lah, walaupun nggak seberapa, cuma saya tetap bersyukur. Paling nggak itu ada uang bensin sama uang makan lah, itu saya udah bersyukur banget itu jujur aja. Udah bersyukur banget. Jadi saya ya alhamdulillah lah bisa sampai lulus tuh alhamdulillah. Walaupun memang ya perjuangannya berat, tapi ya itu semua proses kehidupan gitu loh. Jadi ya kan saya sempat di restoran dan sempat juga di stand. Kalau saya boleh jujur ya, kalau di stand ini pengalaman saya yang jujur aja ya namanya pengalaman yang mentah ya kasarannya. Jadi saya tidak yang namanya menambah-nambahi dan juga tidak mengurang-ngurangi. Jadi ini mentah. Jadi ini yang benar-benar saya rasakan, benar-benar saya alami gitu loh. Jadi kalau ketika jaga stand, jujur, jaga stand itu waktu itu ya gajinya nggak sebanyak yang di restoran. Kalau saya boleh jujur. Dan kalau kerjanya itu bisa dibilang ya kalau dibilang berat mana sebenarnya memang lebih yang namanya secara struktural dan juga secara secara SOP ya. Sebenarnya memang lebih rumit restoran, cuman di restoran itu passingnya enak gitu loh. Maksudnya ritme kerjanya tuh enak. Cuma ketika saya jaga di stand ya namanya juga jaga di stand ya. Saya sendirian, saya apa-apa nyiapin sendiri, laporan juga sendiri, buka tutup stand juga sendiri gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kondisi lagi rame banget saya juga sendiri. Jadi memang kerjanya tuh secara variabel nggak sebanyak yang di restoran, cuman volumenya lebih ngeri yang ada di stand. Jujur aja ngeri. Jaga di stand tuh ngeri gitu loh. Apalagi ketika tanggal merah, wah capek jujur aja, capek banget. Soalnya saya sendiri gitu loh, sendiri. Makanya saya ketika habis ya kontrak saya habis di restoran, saya sebenarnya rada sedih gitu loh. Soalnya saya jujur aja enjoy kerja di restoran. Ya walaupun semua kerja itu ada plus minusnya ya. Tapi untuk di restoran tuh jujur saya merasakan saya cukup enjoy karena saya suka ritme kerjanya gitu loh. Cuma kalau untuk stand ini ya saya jujur aja agak pegel sih. Kalau saya boleh jujur loh agak pegel gitu. Cuma ya untuk di stand kan dikarenakan saya bisa dibilang waktu itu ketika part time tuh saya hanya bisa dibilang kontrak biasa, kontrak singkat ya bisa dibilang. Soalnya kontrak saya nggak sampai setahun, cuma 6 atau 8 bulan. Jadi ya setelah itu ya saya fokus kuliah. Dikarenakan saya selama kerja part time tuh saya sempat nabung sedikit-sedikit. Jadi saya sempat punya tabungan untuk jaga-jaga kalau misalkan ketika saya habis itu setelah itu fokus kuliah, saya masih punya pegangan duit. Kurang lebih seperti itu. Saya masih punya setidaknya sedikit pegangan gitu loh. Soalnya kan saya juga kalau minta orang tua juga gak enak gitu loh.
Karena lagi-lagi gini, saya dari dulu tuh sudah dibiasakan dan sudah terbiasa apa-apa itu beli pakai duit sendiri. Dan kalau saya mau sesuatu tuh saya harus berjuang dulu. Saya sudah dibiasakan seperti itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri orang tua tetap membantu ya kan. Cuman saya tetap diwajibkan untuk bekerja. Bisa dibilang yang namanya setidaknya itu bisa memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Dan kalau bisa membantu orang tua. Gitu. Jadi oke kan saya sudah menceritakan ya kalau saya selama kuliah tuh sibuk sibuk parah jujur aja, sibuk banget. Plus saya masih bisa ngebikin video dulu. Itu ketika libur. Jadi ya kalau misalkan kalian pernah dengerin TikTok saya yang sebelumnya kan pernah saya ceritakan kalau saya zaman-zaman kuliah tuh masih punya channel lagi yang sebelumnya dan sekarang hilang channelnya. Jadi ini ya lagi-lagi kayak berasa ditampar oleh YouTube ya kan. Oke, jadi kembali ke topik. Jadi ketika itu saya kan sibuk banget. Cuman alhamdulillah saya sempat manggung beberapa kali. Kalau saya boleh cerita, saya sempat pentas seni di kampus kan beberapa kali. Kalau nggak salah tuh 3 kali saya malah. Saya pernah pentas seni di kampus 3 kali. Jadi setiap tahun ada pentas seni, saya ikut. Saya ikut. Kecuali tahun terakhir ya, dikarenakan tahun terakhir kan saya sibuk gitu loh. Sibuk skripsi, sibuk berbagai macam lainnya gitu loh. Ya, sibuk berbagai macam lainnya. Oke, permisi saya izin minum dulu ya. Tenggorokan saya cukup gatal. Oh ya, by the way saya D3 ya. Kalau D3 tuh dulu sebenarnya nggak, namanya sebenarnya bukan skripsi, tapi kayak laporan akhir gitu loh. Jadi kalau skripsi kan S1, kalau saya D3 itu sebenarnya ya bisa dibilang skripsi, cuma skripsinya agak beda. Kalau saya dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Cuma kalau dulu kan saya D3, ada skripsi, cuman skripsinya tuh agak beda. Kalau saya bandingkan dengan skripsi yang S1 dengan D3 itu beda gitu loh. Apakah lebih berat yang S1? Ya sebenarnya hampir sama aja, cuman kayak sistematisnya tuh yang beda. Kalau pada waktu itu ya, dulu namanya pun juga dipanggilnya laporan terakhir gitu loh. Laporan terakhir. Tapi tetap lagi-lagi ya, ya kasarannya tetap itu skripsi, tapi ya memang beda nama aja gitu loh. Jadi begini, saya sempat yang namanya manggung ya kan. Dulu selain di pentas seni saya sempat manggung di luar. Jadi saya dan teman saya, alhamdulillah tuh dulu masih sering kontak-kontakan ya kan. Itu sempat ditawari yang namanya manggung di kafe. Kalau saya boleh jujur, dulu nama kafenya tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, ini entah sekarang kafenya masih ada apa enggak saya kurang tahu. Nama kafenya tuh Cafe Nusantara Semarang. Entah apakah sekarang masih ada saya nggak tahu ya. Tapi dulu saya sempat manggung di sana. Jadi di Cafe Nusantara Semarang itu kita sempat manggung kalau nggak salah dulu 2 kali. 2 kali itu ketika dulu kita tahun pertama kuliah dan tahun kedua kuliah. Habis itu juga sempat kita di kafe satu lagi. Kafenya satu lagi saya agak lupa namanya. Sebentar, saya coba cek dulu. Sebentar ya, saya sambil minum. Mohon maaf, tenggorokan saya agak gatal ini. Soalnya saya juga rekaman malam hari. Ini saya rekaman jam 1 malam ini. Oke, jadi nama kafenya itu adalah Kafe Tentrem. Kafe Tentrem daerah Semarang. Jadi daerah Semarang juga ya. Lagi-lagi saya nggak tahu apakah kafenya masih buka apa enggak ya. Ini sudah lama banget. Jadi Kafe Tentrem. Ya, Kafe Tentrem. Kalau di Kafe Tentrem kita sempat manggung 3 kali. Kenapa lebih banyak di Kafe Tentrem? Dikarenakan lebih dekat tempatnya, lokasinya. Kalau di kafe yang sebelumnya itu jujur aja juga sama-sama di Semarang, cuman dia Semarang agak pojok, agak daerah pojok. Jadi terkadang tuh kita kalau untuk yang namanya mobilisasi ya, perpindahan alat-alat kita tuh terkadang kita agak repot juga gitu loh. Jadi ya kita tetap mengusahakan kalau yang jauh tetap kita iyani. Cuma kalau lagi kondisi-kondisinya tidak mendukung ya kita terkadang mencari alternatif gitu loh. Jadi ya untuk di kafe Tentrem itu lebih dekat tempatnya.
kurang lebih jaraknya ya, beda jaraknya tuh dari kafe ini, kafe tentrem ke kafe satunya lagi, itu sekitar 15 kilometer. Iya, saking jauhnya, 15 kilometer. 15 atau 17 kilometer, sekitar segitulah. Jadi lumayan gitu loh. Apalagi gini, lokasi rumah saya sama kafe tentrem tuh sudah 20 kilometer gitu loh. Bayangin. Jadi lokasi rumah saya yang sekarang ya, di Lerep ini, kalau kalian cek di Google Maps, kalau menuju ke kafe tentrem itu perlu 20 kilometer. Jadi saya kalau mau ke kafe satunya lagi, saya perjalanan 37 kilometer gitu loh. 35 apa 37 kilometer. Itu belum PP ya, itu baru berangkatnya ya. Jadi itulah penyebab kenapa kita terkadang ya sudahlah, kita cari yang lebih dekat gitu loh. Sebenarnya dulu kita nyari kafe di Ungaran, cuma sayangnya ketika waktu itu di Ungaran tuh masih belum banyak kafe. Maksudnya belum banyak yang menerima untuk ngeband gitu loh. Ya mungkin ada, cuman sayangnya kita nggak dengar kabarnya aja gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Berarti total ya pas zaman-zaman kuliah di kafe kita ya kasarannya 5 kali, dan pentas seni juga 2 kali. Berarti total udah 7 ya kan. Tapi masih ada lagi. Saya sempat bilang kalau kita manggung di tempat umum ya kan. Jadi di sebuah konser umum yang terbuka untuk umum. Dulu saya ingat namanya tuh adalah Semarang Fest. Semarang Fest apa gitu loh. Jadi nama panjangnya saya agak lupa. Cuman yang saya ingat tuh Semarang Fest. Jadi Semarang Festival untuk musik-musik indie ya kan, untuk para band-band lokal. Dan alhamdulillah kita sempat dapat antriannya, walaupun antrian paling terakhir. Jadi kan kalau nggak salah tuh dulu sekitar ada 30 apa 35 band lah. Jadi dari 35 band ya kita bulatkan aja 35 ya. 35 band tuh kita nomor urut 33 kalau nggak salah. Jadi sudah terakhir-terakhir. Dan kita terakhir kali manggung di situ. Dikarenakan setelah itu ya lagi-lagi kan ya namanya juga kuliah kan sibuk, apalagi saya juga kerja part time plus ngebikin YouTube pada waktu itu, jadi ya waktu luang saya sangat-sangat terbatas gitu. Jadi setelah itu kita istirahat sempat istirahat dulu, dikarenakan ya di teman-teman saya juga sibuk gitu loh. Ada yang kerja part time juga, ada yang bisa dibilang lanjut kerja, ada juga yang fokus nggarap skripsi gitu loh. Jadi ya kondisinya juga waktu itu tidak memadai untuk kita bergabung. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian, ini unik ini ya, bertahun-tahun kemudian, suatu hari di tahun 2024 bulan Desember, saya sudah bisa dibilang kondisi sudah melewati banyak hal banget. Jadi terakhir kali kita manggung itu tahun 2018. Ingat 2018 di Semarang Festival 2018. Dan kita tiba-tiba reuni lagi tahun 2024. Berarti 6 tahun. 6 tahun. Kalau waktu itu kita 2018-nya kan awal tahun ya, karena ini 2024 akhir tahun. Berarti hampir 7 tahun gitu loh. Kita setelah 7 tahun tidak berkumpul, ya sebenarnya masih kumpul, cuman nggak masalah musik gitu loh. Setelah kita 7 tahun nggak ngeband, kita akhirnya tiba-tiba ngeband lagi. Dikarenakan penyebabnya tahu apa? Dikarenakan tiba-tiba teman-teman SMA saya tuh ngajak reuni, dan mereka itu ada yang request menyelenggarakan band. Jadi biar ada hiburannya. Dan pada waktu itu yang ditunjuk band saya dan teman-teman saya. Gila, itu gila sih sumpah. 7 tahun. Soalnya kita nggak nyangka banget gitu loh. Soalnya gini, saya selama 7 tahun tuh udah bener-bener ya kasarannya ya wes kayak melupakan gitu loh. Wes bener-bener saya waktu itu mikir wah kayaknya udah nggak bisa balik ini. Soalnya yang pertama ya kita udah sibuk, saya kerja, teman saya juga kerja, teman saya juga sekarang udah ada yang nikah. Jadi waktu sih jujur aja sih. Soalnya teman-teman saya tuh juga ya ada yang sibuk kayak saya gitu loh. Saya kerja, dia kerja, ada juga yang sudah nikah sekarang. Jadi sibuk banget gitu loh.
kita sudah bisa dibilang punya kesibukan masing-masing. Dan delalah tiba-tiba Desember kemarin kita tampil lagi. Dan gini, gini ya, gini, begini ya. Dan lucunya gini, kita bener-bener hampir nggak ada persiapan. Soalnya gini, kita sempat ketemu lagi, sempat bawa kembali alat-alat musik kita lagi, dan bahkan bass saya yang saya tinggal di rumah, yang kondisi sudah berdebu, akhirnya saya bersihkan, dan saya coba, alhamdulillah masih hidup. Jujur aja itu salah satu ketakutan saya adalah kalau itu mati. Soalnya dulu ketika saya beli bass itu ya, dulu saya beli bassnya itu sebenarnya nggak begitu mahal, standar lah. Jadi dulu saya beli bassnya itu 700.000 dan itu sudah ya kurang lebih standar lah, masih ya kualitasnya nggak bagus-bagus banget tapi nggak jelek-jelek banget, standar. Dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, masih hidup. Saya dulu beli ya hasil dari uang saya sendiri, jadi saya nabung dan bisa kebeli hasil kerja part time dulu. Jadi setelah saya beli itu saya benar-benar jaga. Dan ya tapi ya lagi-lagi dikarenakan waktu berlalu dan saya sendiri pun juga sampai ya sudah fokusnya nggak ke sana, jadi bahasa itu sempat saya tinggalkan gitu loh, sempat saya telantarkan selama 7 tahun, dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Jadi ketika kita main lagi itu kita cuma punya waktu 3 hari sebelum hari H. Jadi selama 3 hari itu kita menyisihkan waktu sedikit, sejam atau 2 jam untuk yang namanya main ke rumah teman saya, Mahendra. Kenapa di rumah Mahendra? Dikarenakan di rumah Mahendra itu dia punya garasi. Dia punya garasi dan itu tempat yang perfect untuk latihan. Jadi dia punya garasi dan dia juga punya taman sebelah di rumahnya. Dan itu benar-benar membantu sih. Soalnya kita dapat space untuk yang namanya latihan. Jadi selama 3 hari kita latihan. Hari pertama kita berangkat semua. Hari pertama kita berangkat semua. Kita latihan sejam 2 jaman. Hari kedua sayangnya nggak ada yang berangkat karena lagi-lagi kita kerja. Hari ketiga berangkat lagi. Jadi itu kalau misalkan kalian ngecek cover lagu saya ya itu hasil dari band kita gitu loh. Walaupun jujur ada beberapa audio sampelnya yang kita ambil dari luar, cuman mostly sebagian besar tuh hasil dari ya suara kita gitu loh. Hasil dari alat musik kita juga gitu loh. Jadi ya sesuai namanya ya, saya vokalis plus bassist. Jadi saya selain nyanyi saya juga main bass. Terus teman saya Arjuna dia gitaris pertama, gitaris utama. Teman saya Araf dia gitaris backing ya, dia gitaris kedua, jadi gitaris backing gitu loh. Terus teman saya Mahendra dia drum, full drum. Dan terakhir teman saya si Fasan dia operator mixer, jadi yang bisa dibilang menata suara gitu loh. Saya kalau nggak ada mixer amburadul, jujur amburadul sumpah. Saya terkadang suaranya nggak pas, terkadang gitarnya terlalu keras, terkadang bassnya nggak kedengeran, terkadang malah bassnya yang kekerasan gitu loh. Terkadang malah drumnya nggak kedengeran, jadi harus ada mixer gitu, harus ada operator mixer. Ya alhamdulillah hari H kita waktu itu tampil di Cafe Nikos Semarang, di Cafe Nikos Semarang, dan jarak dari rumah saya itu juga lumayan jauh, jujur sekitar mungkin hampir 30 kilometer jauh jujur aja, di Cafe Nikos Semarang. Dan kita nyanyi 6 lagu, 3-nya itu hasil karya kita sendiri dan 3-nya lagi lagu cover. Dulu yang kemarin yang saya ingat saya nyanyi lagu System of a Down, Lonely Day. Terus lagu Stone Sour. Stone Sour tuh yang Hesitate. Yang Hesitate. Sama terakhir itu lagu kemarin apa ya terakhir ya? Sebentar. Kemarin tuh kayaknya oh iya, yang terakhir Slipknot. Terakhir Slipknot. Kita penutupnya Slipknot. Jadi lagunya itu Vermilion part 1. Jadi ya oke. Alhamdulillah lancar.
dan sempat kita rekam. Tapi sayangnya kita ngerekamnya kan alat seadanya gitu loh. Soalnya kita lagi-lagi nggak punya, ya lagi-lagi kita nggak punya yang namanya alat-alat yang high tech. Kita nggak punya alat-alat yang high tech gitu. Jadi seadanya kita rekaman ya pakai audio seadanya. Makanya kalau misalkan kalian lihat project-project lagu saya dan cover-covernya mungkin ada suara yang bocor dikarenakan ya lagi-lagi ya kita alatnya seadanya gitu loh. Alatnya seadanya. Oke, saya sambil minum ya. Kita alat seadanya dan alhamdulillah lancar. Dan kita malah ada project ya, doakan saja semoga lancar. Tetap ada project untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun kita ngeband ya. Ya lebih tepatnya hiatus 7 tahun. Ada setelah sekian lama kita mungkin bisa ngerilis album kita sendiri. Jadi rencananya tuh kita pengen pertama ngebikin mini album dulu. Jadi berisi 6 lagu original kita. Isinya original. Liriknya yang nulis saya. Nah untuk komponen-komponen musiknya sudah ada sendiri-sendiri gitu loh. Jadi Juna ya nulis komponen gitar, Mahendra ya gitar gitu loh. Mahendra bass. Maaf maaf maaf. Ini efek saya sudah mulai ngantuk. Jadi gini. Nah untuk lirik lagu yang ngebikin saya. Saya yang nulis lirik lagu. Yang nulis bass line juga saya. Dikarenakan saya kan bassis. Jadi untuk gitar riff, nada gitar, yang nulis tuh si Juna sama si Araf. Lah untuk si nada bisa dibilang kasarannya skrip untuk drum itu yang nulis si Mahendra. Dan untuk final finishing touch-nya itu si Fatan karena dia operator mixer ya kan. Jadi kita rencana ada yang ngebikin mini album. Dan kalau misalkan mini album itu benar-benar terlaksanakan, kita akan merilis full album yang berisi 12 lagu. Jadi yang pertama kan 6. Dan kalau misalkan 6 itu sudah lancar, sudah bisa kita rilis di publik, sisanya kita akan ngebikin 6 lagu lagi. Jadi total plus 6 jadi 12 lagu. Jadi full album. Dan judul albumnya apa? Jujur kita masih belum yang namanya belum menentukan ya. Cuman kalau misalkan sarannya saya waktu itu, kita mau ngebikin judulnya The Humble Beginning. Awal yang rendah hati gitu loh. Atau The Black Dragon, naga hitam. Tapi ini belum ditentukan ya, bisa aja nanti namanya berubah. Jadi oke, kurang lebih seperti itu kayak kalau untuk masalah band ya. Ya doakan saja semoga lancar dan lagi-lagi ini semua terjadi karena hal yang tidak terduga karena kita nggak ada planning sama sekali untuk ngebikin. Kita nggak ada planning sekali untuk manggung lagi, tapi tiba-tiba bisa manggung gitu loh. Jadi alhamdulillah bisa dibilang talent dan juga hobi kita yang terpendam selama lebih dari selama hampir 7 tahun ya, bulatkan aja 7 tahun ya, selama 7 tahun hari bisa balik lagi. Itu gila sih sumpah, gila banget, saya nggak nyangka sih, gila. Saya salah satu orang yang beruntung karena bisa yang namanya kembali mengembangkan bakat saya gitu loh, talent saya, dan membuatnya sebagai side project. Jadi oke, itu bisa yang pertama ya kan. Saya sudah menceritakan panjang lebar. Sama saya masih ada satu hobi lagi. Hobi ini sebenarnya saya sudah ada dari dulu. Karena lagi-lagi ya. Sebentar. Lagi-lagi saya tuh orangnya lebih suka menulis, lebih suka membaca dan menulis ketimbang matematika gitu. Saya lebih suka menghafal. Jadi dulu sejak kecil saya tuh sebenarnya suka ngebikin cerita pendek, cerpen gitu loh. Saya suka ngebikin cerpen. Dan jujur ya, kalau untuk yang namanya hobi yang ini lebih terpendam, jauh lebih terpendam daripada yang band. Kalau yang band tadi kan saya masih bisa menyalurkan gitu loh. Dan bahkan sekarang pun masih yang namanya bisa ngeband lagi gitu loh. Jadi sempat terpendam tapi setidaknya bisa kembali lagi gitu loh. Cuman kalau yang
nulis ini jujur aja ini terpendam selama bertahun-tahun, atau mungkin terpendam belasan tahun ini jujur aja. Kalau saya boleh jujur loh, ini terpendam selama belasan tahun. Bener-bener lama banget. Soalnya dari dulu tuh saya suka nulis cerita. Cuman sayangnya saya dulu nggak nyoba untuk yang namanya ikut lomba puisi atau ikut lomba yang namanya narasi, itu saya nggak pernah ikut. Jujur aja itu penyesalan saya loh. Itu salah satu penyesalan saya ketika saya sekolah. Adalah saya nggak pernah ikut lomba. Saya nggak pernah ikut lomba sama sekali. Kalau saya boleh jujur, saya nggak pernah ikut. Kita ngomongin lomba yang kompetensi ya, bukan lomba 17 Agustus. Kalau lomba 17 Agustus saya masih ikut. Cuma dari lomba antar sekolahan dan lomba yang menyangkut hobi itu saya jujur aja belum pernah semasa sekolah. Jadi saya belum pernah yang namanya nge-submit karya tulis saya. Padahal saya dulu menulis banyak banget, bener-bener banyak banget. Saya bahkan dulu punya buku sendiri yang isinya tuh semuanya cerpen saya dan juga puisi saya gitu loh. Itu full satu buku dan sayangnya sekarang hilang. Soalnya udah lama banget itu, nggak ada yang ngurusi dan saya pun juga lupa. Hasilnya ya hilang semua gitu loh. Saya jadi agak nyesel sih. Andai kata bisa balik itu mungkin pengen saya publish di internet. Soalnya dulu sayangnya saya belum belum kepikiran untuk nge-publish ke internet gitu loh. Belum ada kepikiran sama sekali. Jadi ya bisa dibilang kehilangannya itu yo cukup sih, cukup ngena sih jujur aja. Jadi semua karya tulis saya yang saya tulis tuh hilang, pupus. Jadi begitulah salah satu talent, salah satu hobi saya yang terpendam. Ini yang paling terpendam itu adalah hobi saya dalam menulis. Karena saya sebenarnya jujur aja suka banget. Saya juga suka baca buku. Saya suka ngebaca buku yang mulai dari yang fiksi, novel, dan juga buku non fiksi, buku-buku yang real ya kan. Saya juga suka suka ngebaca gitu loh. Karena walaupun saya dulu ketika zaman-zaman SMA tergolong nakal ya kan, tapi saya tuh tetap suka baca buku. Saya tetap suka baca buku. Bahkan sampai ada yang heran gitu loh. Saya yang dicap nakal itu masih sesekali sering datang ke perpustakaan untuk baca buku. Soalnya kan bagi orang-orang kan itu adalah hal yang tidak biasa gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya punya hobi menulis dan sayangnya itu tidak tercurahkan, tidak ada wadah yang bisa saya tuangkan. Sebenarnya ada, cuman sayangnya saya dulu nggak kepikiran sama sekali. Saya nggak kepikiran sama sekali. Dan itu adalah salah satu penyesalan saya. Jadi, kalau untuk karya tulis ini ya, untuk karya tulis ini malah saya kalau boleh jujur, saya mulai menggalinya kembali. Soalnya kan hobi tulis saya ini kan terkubur lah selama belasan tahun. Ini saya mulai yang namanya menggali kembali dikarenakan saya pernah mau submit cerita ke seorang YouTuber yang bernama Kastre. Bagi kalian yang udah ngikutin channel ini mungkin kalian tahu Kastre ya, karena kan Kastre itu adalah salah satu YouTubers Indonesia underdog pertama. Ya sebenarnya dia itu legend jujur aja. Salah satu YouTubers Indonesia paling awal-awal, dia legend banget. Dia mungkin dalam taraf legendnya nggak se-legend Tara Art, cuma untuk gaming ya, bener-bener pure gaming dan horror, dia tuh pionirnya. Jadi dulu Karstray itu salah satu legendnya YouTube. Tapi uniknya dia underdog. Jadi bisa dibilang tuh nggak dikenal banyak orang. Cuma sebagian orang aja yang kenal Karstray, yang tahu Karstray gitu loh. Bahkan banyak orang yang nggak tahu kalau Karstray itu bukan nama aslinya. Saya jujur aja tahu nama aslinya, tapi saya nggak mau ngebocorin ya, dikarenakan lagi-lagi itu personal. Karena saya kalau jujur saya sama Kastre nggak pernah ketemu di dunia nyata. Cuman kita masih sering komunikasi lewat Discord sama lewat media sosial. Tapi media sosial dia yang asli ya, bukan media sosial dia yang personal YouTube, beda. Jadi untuk Kastre dia benar-benar underdog, underrated. Tapi dia legend, literally real legend. Dia tuh legend, benar-benar legend. Saya sebenarnya sampai bingung kenapa orang selegend dia, orang yang benar-benar sudah di YouTube Indonesia di era-era awal, itu kenapa
termasuk underdog. Sejujurnya aja ya heran gitu loh. Heran. Tapi ya lagi-lagi ya itulah YouTube lah. Kalian tahu sendirilah YouTube itu ternyata memang seperti itu. Oke, sebentar. Saya maaf agak pilek saya ini. Jadi kalau misalkan nafas saya terengah-engah, saya minta maaf. Apalagi saya juga habis donor darah, jadi kondisinya juga belum prima ya. Saya masih belum fit. Sebentar ya. Itunya mana anjir? Cokotin kan. Oke, kembali ke topik. Oke, kembali ke topik. Sebentar. Sebentar. Oke. Mohon maaf. Saya kayak kesulitan bernafas ini. Oke, lanjut. Jadi untuk Kastre ya kan. Jadi saya gini, saya tuh punya banyak sekali kejadian di dunia nyata yang pengen saya sharing, jujur aja. Itulah penyebab kenapa saya kan terkadang sering, ya nggak sering juga sih, tapi sesekali kan saya sering, ya nggak sering, mohon maaf. Saya kan sesekali kan live stream gitu loh. Dan ketika live stream tuh saya cerita gitu loh, saya cerita kisah pribadi saya, walaupun nggak sampai dalam-dalam ya, dikarenakan lagi-lagi itu private, itu privasi. Cuman saya tuh suka cerita gitu loh. Saya suka menceritakan kejadian aneh yang pernah saya alami. Dan pada waktu itu kan Kastre kayak bilang, monggo silahkan kalau ada yang mau submit cerita, nanti biar saya bacakan di podcast ya, kasarannya di streamingnya dia gitu loh, streamingnya dia. Akhirnya karena saya tertarik dan saya juga suka sharing cerita, saya akhirnya nulis di Discordnya. Jadi kontak saya dengan Kastre di Discordnya dia tuh isinya cerita saya semua. Kebanyakan tuh cerita saya semua. Ada sebagian yang cerita benar-benar saya alami di dunia nyata, jadi benar-benar cerita real. Ada juga cerita yang dari teman saya atau dari saudara-saudara saya. Saya submit di situ. Jadi bisa dibilang ya, saya itu awalnya iseng-iseng aja gitu, tapi lama-kelamaan banyak juga yang saya tulis. Soalnya saya udah nulis itu sejak lama, sejak 2021. Iya, saya nulis itu sejak 2021 apa 2020 malah. Jadi saya sudah nulis submit ke Kastra itu sudah hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ketika saya cek lagi, itu bisa saya bukukan. Itu karena saking banyaknya yang saya tulis. Yang awal-awal tulisannya dari awal sampai akhir tuh, itu kalau misalkan saya bukukan kayaknya bisa itu sih. Makanya itulah penyebab kenapa saya mikir-mikir gini, dikarenakan kan gini ya. Kondisi channel saya kan ini kena demonetasi, jadi nggak bisa dapat iklan, nggak bisa dapat pendapatan juga. Jadi saya dapat ide, gimana kalau misalkan cerita-cerita yang saya submit ke Kastre, saya submit ke Traktir. Dikarenakan Traktir itu kan juga kayak kasarannya Patreon ya kan. Bisa dibilang Traktir itu kayak Patreonnya Indonesia. Dikarenakan saya awalnya sebenarnya pengen bikin Patreon, cuma dikarenakan di Patreon itu tidak support ya. Karena pembayarannya Patreon itu cuma PayPal ya kan. Dan di Indonesia tuh nggak support PayPal, dikarenakan petinggi-petinggi tolol kita itu nge-ban PayPal. Padahal PayPal itu nggak salah gitu loh. PayPal itu nggak salah. Tapi ya karena petinggi-petinggi kita atau orang-orang tua tolol yang tidak paham teknologi ya, jadi mereka ngiranya itu bayar. Padahal itu cuman literally media untuk bayar gitu loh. Itu cuman e-wallet kasarannya gitu loh. Tapi dikarenakan ya itu lagi, dikarenakan di Patreon itu tidak support GoPay, tidak support Dana, jadi tidak support yang e-wallet Indonesia, jadi saya memutuskan untuk traktir gitu loh. Dikarenakan sebenarnya dari segi konsep tuh hampir mirip. Ada perbedaannya, cuman kurang lebih hampir mirip lah. Secara esensinya hampir kurang lebih sama. Jadi saya memutuskan untuk ya sudahlah, kita coba.
Jadi bisa dibilang saya mencoba peruntungan gitu loh, dikarenakan saya selama ini kan ya mengubur yang namanya hobi ini gitu loh. Jadi saya pengen hobi ini tuh muncul ke permukaan. Dengan caranya itu tadi, selain saya submit secara gratis kepada YouTubers bernama Castray, saya juga mencoba untuk submit ke Traktir. Jadi kalau misalkan kalian mungkin tertarik ya, linknya ada di bawah, ada di deskripsi atau mungkin nanti akan saya taruh di komen. Jadi kalau kalian penasaran cerita yang saya tulis, monggo silahkan. Tenang aja, sebagian tuh ada yang gratis, jadi bisa kalian baca secara gratis. Sebagian ada yang khusus untuk supporter. Dan dan ya saya tidak memaksa ya, saya lagi-lagi tidak maksa. Kalau misalkan kalian mau mensupport saya ya terima kasih. Apalagi itu juga murah sih, supportnya cuma 10.000 aja. Tapi ya lagi-lagi saya nggak maksa. Kalau misalkan kalian ada niat bantu ya terima kasih. Kalau misalkan nggak tertarik ya nggak apa-apa, santai aja gitu. Saya tidak memaksa kalian untuk bayar. Jadi itu bisa bilang hanya sebagai wadah saya untuk yang namanya mengembangkan hobi saya dalam menulis. Dan alhamdulillah saya sudah nulis 8 cerita di situ. Dan itu ceritanya panjang semua ya. Itu nggak kasarannya nggak cerpen itu kayak satu chapter, kayak satu chapter buku. Jadi niatnya kan ini sudah ada 8 ya kan. Saya niatnya kalau ada 12 chapter, insya Allah pengen saya bukukan. Mungkin masih dalam bentuk soft file ya, masih dalam bentuk digital ya. Cuman paling nggak saya pengen mencoba membukukan. Saya ingin mencoba membukukan nanti. Dan mungkin langkah awalnya adalah saya mencoba membukukannya lewat ya masih lewat media digital. Jadi masih kasarannya volume 1 gitu loh. Dikarenakan kalau misalkan pengen saya cetak ke media buku, saya jujur aja belum punya koneksi publisher. Saya belum punya koneksi sama sekali. Jadi mungkin rencana awal saya sekarang yang saya tahu caranya adalah kalau nanti sudah sampai 12 cerita, saya akan membukukannya, tapi akan saya buat digital. Jadi kasarannya e-book gitu loh, electronic book. Dan itu nanti ya akan saya buat eksklusif untuk supporter. Tapi tenang aja, saya lagi-lagi nggak memaksa ya. Ada beberapa cerita yang bisa kalian baca secara gratis. Jadi kalau penasaran monggo silakan dicek. Kalau misalkan tertarik, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sejauh ini ya ada dua hobi yang yang saya ceritakan. Dan dua hobi tadi itu adalah hobi yang sempat terkubur dalam. Yang pertama ngebikin musik sempat terkubur 7 tahun. Dan satu lagi menulis cerita, menulis puisi. Itu terkubur belasan tahun. Sumpah itu yang paling lama. Kalau malah saya boleh jujur, malah bisa dibilang tuh kemampuan menulis saya itu adalah salah satu korban terbesarnya dari terkuburnya hobi ini. Karena literally belasan tahun men, sumpah gila. Parah sih sumpah sih. Itulah penyebab kenapa sekarang saya benar-benar mencoba untuk yang namanya berusaha. Saya berusaha. Karena mumpung saya juga ya masih ada kesempatan, terus juga ada waktu luang. Dikarenakan saya sekarang kan kerjanya di pariwisata. Di pariwisata tuh memang waktu sibuk tuh ada. Sibuk tuh ada. Ternyata kalau saya lembur tuh saya bisa nggak pulang 3 hari. Tapi saya masih bisa dibilang waktu luangnya masih mending lah. Masih masih aman gitu loh. Jadi kalau saya berangkat jam 7 pagi, saya pulangnya kan maghrib. Jadi selama bentang waktu habis maghrib, habis itu menuju tidur, saya kan masih punya waktu ya 4 jam lah. Itu pun kalau misalkan saya nggak ada urusan luar ya. Kalau saya ada urusan luar ya lagi-lagi ya realita gitu loh. Jadi selama waktu saya habis pulang kerja dan menuju tidur tuh saya mencoba untuk produktif. Saya mencoba untuk ya mengasah lagi hobi, entah itu latihan bass lagi secara mandiri atau mungkin nulis naskah lagu atau mungkin ngebikin cerita gitu loh. Karena bisa aja gitu loh. Karena terkadang itu hobi
itu perlu disalurkan. Karena saya semenjak mulai menyalurkan hobi saya jujur aja mulai apa ya, level stres saya tuh berkurang. Percaya nggak percaya loh. Jadi gini, jadi selama saya dulu ya sebelum saya kerja di pariwisata, saya kan sempat kerja di retail, itu saya sempat stres berat jujur aja. Saya ketika kerja di retail, sehari kerja 16 jam, waktu libur kurang, malah saya pernah nggak libur 3 bulan, pikiran penuh, potongan sana sini. Apalagi jabatan terakhir saya kan saya asisten kepala toko, saya tangan kanannya kepala toko, jadi otak saya tuh isinya kerja semua gitu loh. Jadi saya tuh stres, bener-bener stres parah, kurang tidur, kurang makan, wajah capek, badan capek. Jadi waktu untuk menyalurkan hobi itu nihil, hampir gak ada malah. Waktu untuk hobi itu gak ada sama sekali dulu ketika saya kerja di retail gitu loh. Dan saya jujur aja sama stres. Tapi alhamdulillah semenjak saya kerja di pariwisata kan waktu kerjanya lebih manusiawi gitu loh. Jadi waktu kerjanya tuh ya palingan 8 sampai 10 jam atau mungkin 12 jam, itu pun kalau agak lembur sedikit ya. Kalau misalkan memang lagi lembur parah ya nggak pulang 3 hari. Cuman ketika nggak pulang 3 hari itu masih ada waktu untuk istirahat gitu loh. Jadi ketika kita nggak pulang, itu kita tetap ada waktu istirahat. Jadi nggak nggak begadang gitu loh. Iya begadang tetap, begadang itu terkadang tetap iya, karena saya kalau jaga kemah tuh tetap saya nggak tidur 2 hari karena saya kan jaga gitu loh. Cuman kalau kayak live in 3 hari itu saya tetap ada waktu untuk istirahat. Jadi lebih fresh pikirannya. Dan setelah itu biasanya kan ada jeda waktu libur. Jadi selama libur tuh saya memfokuskan untuk yang namanya ya mengasah hobi. Dan semenjak itu saya jarang stres, jujur aja. Saya jarang stres. Kalau saya boleh jujur ya, saya benar-benar semenjak yang namanya mengasah kembali hobi, kembali mengisi waktu luang saya dengan hobi, level stres saya tuh menurun, tingkat stres saya tuh rendah gitu loh. Dan itu secara psikologi memang sudah terbukti. Sebentar, saya batuk lagi. Jadi ya secara level psikologi itu sudah terbukti. Jadi waktu me time itu penting, waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk hobi itu penting gitu loh. Jadi hidup tuh harus stabil. Alhamdulillah semenjak saya kerja di desa wisata Larep, saya bisa menstabilkan hidup saya dengan lebih baik. Jadi waktunya kerja kerja, waktunya istirahat istirahat, waktunya refreshing hobi ya hobi gitu loh. Jadi pas. Jadi 3 elemen penting ini tuh berjalan semua, alhamdulillah. Jadi kayak kurang lebih seperti itu. Jadi ya saya cuma ingin sharing tentang hobi ini ya. Dan mungkin bagi kalian yang merasa stres dan merasa yang namanya perlu refreshing, mungkin kalian perlu coba gali ulang hobi kalian yang terpendam. Karena bisa aja itu mungkin membuat kalian lebih seger, lebih fresh gitu. Karena untuk kasus saya itu terbukti. Saya level stres saya berkurang, saya jauh lebih happy orangnya, dan pikirannya nggak berat gitu loh. Jadi saya bisa kayak menata kehidupan, alhamdulillah. Beda kayak dulu ketika saya kerja di retail, di mana hidup saya cuma kerja, kerja, dan kerja gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian mungkin sekarang punya hobi, punya talenta terpendam, please jangan ditinggalin. Please, coba kalian jangan dikubur, please. Malah kalau bisa, kalau kalian niat, gali ulang. Karena itu bisa aja mengubah hidup kalian. Bisa aja mengubah hidup kalian. Jadi ya terima kasih karena sudah mau mendengarkan Deep Talk kali ini ya. Saya sebelumnya minta maaf kalau misalkan saya sering batuk dan mungkin suara saya agak pelan dikarenakan lagi-lagi saya kondisinya kurang fit ini ya. Saya kurang fit dan saya habisnya juga mau tidur karena besok juga ada agenda, besok saya juga kerja. Dan ngomong-ngomong ini jam 1.24. Ini jam 1.24, jadi saya harus segera tidur ini. Saya harus segera tidur. Jadi oke, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan video ini, sudah mendengarkan Deep Talk kali ini. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Jovi Fernando Setiawan, signing off.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.